Teknologi konstruksi perumahan revolusioner Tiongkok siap merevolusi pasar perumahan. Dilaporkan bahwa Tiongkok berhasil membangun 20.000 tempat tinggal di Afrika hanya dalam waktu 3 hari. Prestasi luar biasa ini menunjukkan kemampuan Tiongkok dalam mengubah berbagai aspek kehidupan di Afrika melalui metode konstruksi inovatif mereka. Meskipun tampaknya mustahil untuk membangun satu rumah dalam kurun waktu sesingkat itu, Tiongkok telah menguasai teknik konstruksi rumah unik yang memungkinkan pembangunan ribuan rumah dengan cepat. Pendekatan inovatif ini mempunyai potensi untuk mengatasi krisis perumahan dan memberikan solusi yang sangat dibutuhkan. Sebagai pengakuan atas pencapaian luar biasa ini, puluhan ribu warga Tiongkok berkumpul untuk merayakan selesainya pembangunan rumah-rumah tersebut yang akan segera menjadi tempat perlindungan bagi para tunawisma. Selain itu, Afrika Selatan baru-baru ini memulai proyek perkotaan berskala besar yang pertama dan terbesar, yang semakin menyoroti dampak teknologi konstruksi perumahan Tiongkok. Pembangunan proyek tersebut membutuhkan anggaran sebesar 5 triliun rupiah, yang akan berlokasi di atas lahan seluas 497 hektar. Pesatnya perkembangan Tiongkok telah mengejutkan penduduk setempat di Afrika, namun diakui secara luas bahwa Afrika Selatan memiliki perekonomian terkuat di dunia. Namun, kurangnya perumahan di Afrika Selatan saat ini memberikan dampak negatif yang besar terhadap perekonomian negara tersebut. Afrika secara keseluruhan secara aktif berupaya menuju urbanisasi, dengan sekitar 472 juta orang tinggal di wilayah perkotaan di seluruh benua. Meskipun Afrika Selatan merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di Afrika setelah Nigeria, tetapi masih terdapat kesenjangan kekayaan yang besar dan kehidupan yang penuh kesulitan bagi mereka yang berada di lapisan bawah. Masih terdapat sejumlah besar orang di Afrika Selatan yang tidak mampu membeli rumah, meskipun terdapat pembangunan 3 juta rumah sejak tahun 1994. Sekitar 14% penduduk di Afrika Selatan adalah tunawisma dan banyak di antaranya yang hidup dalam kemiskinan di jalanan. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 100.000 orang pindah ke Johannesburg, kota di Afrika Selatan setiap tahunnya, sehingga semakin memperburuk kekurangan perumahan. Bahkan di Gauteng, wilayah terkaya di Afrika Selatan, terdapat kekurangan perumahan bagi pekerja infrastruktur. Hal ini terutama disebabkan oleh besarnya populasi di benua ini dan pesatnya urbanisasi, yang menyebabkan krisis perumahan yang serius. Afrika Selatan telah menjajaki solusi inovatif, seperti rumah cetak 3G, untuk mengatasi masalah ini. Meskipun rumah-rumah ini dapat dibangun lebih cepat, biayanya masih mahal bagi sebagian besar masyarakat Afrika Selatan, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan kecil. Oleh karena itu, metode konstruksi tradisional masih diperlukan. Sayangnya, pembangunan rumah baru membuat keluarga berpenghasilan kecil pada posisi yang sulit, karena mereka tidak mampu membayar sewa atas properti yang baru dibangun. Untuk mengatasi kekurangan perumahan, Afrika Selatan telah meminta bantuan dari Tiongkok untuk membangun lebih banyak rumah. Sebuah perusahaan Tiongkok untuk pertama kalinya menggunakan teknik bangunan prefabrikasi untuk membantu memenuhi permintaan perumahan. Perumahan murah di Afrika Selatan merupakan bagian dari kesepakatan antara Afrika Selatan dan Tiongkok untuk membangun total 20.000 tempat tinggal. Rumah model ini dibangun di Tiongkok hanya dalam 3 hari, sehingga mempercepat proses konstruksi dan mengurangi biaya. Semua orang pasti penasaran ingin melihat apa saja isi rumah model tersebut setelah selesai dibangun. Penduduk setempat di daerah itu sangat gembira saat melihat karya seni luar biasa ini, yang terdiri dari ruang tamu, kamar mandi, dan 2 kamar tidur. Model rumah seluas 40 meter persegi ini juga dilengkapi energi surya, sehingga membantu penghuni yang menggunakan listrik tanpa beban. Meskipun gaya rumah ini mungkin umum bagi banyak orang, bagi sebagian orang Afrika Selatan mungkin dianggap lebih seperti villa. Meski berukuran kecil, rumah-rumah ramah lingkungan ini cukup luas untuk ditinggali satu keluarga dengan nyaman. Keberhasilan bangunan prefabrikasi, seperti rumah model ini,
bergantung pada penggunaan panel dinding beton prefabrikasi. Sistem struktur di Green Building Technology Park membuat semua komponen yang diperlukan untuk proses konstruksi. Setelah semuanya siap, bagian-bagian tersebut dipindahkan ke lokasi perakitan, di mana seluruh bodi utama dapat dirakit dalam 1 hari. Setelah perakitan, struktur dapat dihias dan dipindahkan. Teknologi ini mampu mengatasi masalah perumahan apapun di Afrika Selatan. Masyarakat Afrika Selatan mengakui bahwa Tiongkok juga telah mengajari mereka cara memanfaatkan teknologi-teknologi penting. Tindakan yang dapat dilakukan Tiongkok untuk membantu Afrika Selatan adalah dengan memberikan lebih dari sekedar bantuan konstruksi sederhana, tetapi dengan mengambil tindakan yang diperlukan. Sekarang, Afrika Selatan dapat menghindari masalah perumahan di masa depan. Pembangunan rumah-rumah ini berdampak positif terhadap perekonomian setempat di Afrika Selatan. Tiongkok telah mengirimkan lebih sedikit profesional manajemen teknis, sehingga memungkinkan lebih banyak warga Afrika Selatan untuk dipekerjakan. Fokus pada lapangan kerja lokal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan penduduk asli dan memajukan teknologi bangunan lokal. Tujuan Tiongkok adalah meningkatkan kesempatan kerja di wilayah tersebut, yang secara bertahap akan meningkatkan perekonomian Afrika Selatan. Afrika Selatan bertujuan untuk mendirikan metropolis baru, bekerja sama dengan Tiongkok, bertujuan untuk menciptakan kota baru yang meliputi lahan seluas 1.600 hektar, untuk pengembangan perkotaan. Mayoritas penduduk di metropolis baru, akan tinggal di lingkungan pemukiman di samping kawasan bisnis, yang dapat menampung hingga 100.000 orang. Proyek ini diperkirakan akan memakan waktu 15 tahun untuk diselesaikan, dengan investasi sebesar $8 miliar dari Andy Firm of China yang berbasis di Shanghai. Tiongkok adalah mitra dagang utama Afrika Selatan di Afrika, dan hal ini menyoroti pentingnya kemitraan mereka. Kemitraan komersial antara Tiongkok dan Afrika Selatan telah menghasilkan usaha kerjasama di berbagai industri seperti infrastruktur, energi, dan pertambangan. Tiongkok telah memberikan pinjaman dan subsidi untuk proyek konstruksi di Afrika Selatan. Namun, ada kesulitan dalam hubungan ini. Afrika Selatan telah menyatakan keprihatinannya mengenai ketidakseimbangan perdagangan dan dampak investasi Tiongkok terhadap industrinya sendiri. Beberapa warga Afrika Selatan juga menyuarakan keprihatinan mengenai pengaruh Tiongkok terhadap politik dan perekonomian mereka. Saat ini, Tiongkok terlibat dalam 35 proyek infrastruktur di berbagai negara Afrika, dengan lokasi konstruksi di Angola, Nigeria, Sudan, dan lainnya. Tiongkok mempunyai rencana untuk mengerjakan lebih banyak proyek internasional, khususnya di Republik Demokratik Kongo, dengan fokus pada industri teknologi informasi dan komunikasi. Perekonomian Tiongkok terbagi antara sektor transportasi dan pembangkit listrik, sehingga proyek pembangkit listrik tenaga air kurang mendapat perhatian. Dampak Tiongkok terhadap 7 kota penting di Afrika telah dipublikasikan melalui proyek Go West, sebuah organisasi pemikir yang berfokus pada penciptaan kota-kota besar. Kita tahu model perkotaan Tiongkok dan kita juga tahu bahwa Tiongkok sedang mencoba mengekspor model tersebut ke wilayah lain di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Afrika adalah tempat yang luar biasa, dan pengaruh Tiongkok meluas melampaui infrastruktur fisiknya. Surat kabar China Daily yang dikelola pemerintah dan stasiun televisi CCTV kini dapat diakses di sejumlah kota di Afrika. Beberapa daerah memiliki sekolah bahasa Mandarin, dan pemerintah Tiongkok memberikan beasiswa kepada siswa Afrika yang layak yang akan melanjutkan studi mereka di Tiongkok. Jika Anda memiliki informasi menarik lainnya tentang Afrika Selatan ini, silakan bagikan di bagian komentar. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.